Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Kartikarini, Kader Posyandu Kelurahan Rangkapan Jaya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan paparan mengenai PHBS. PHBS kependekan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Adapun pengertian PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Ada 10 indikator tatanan PHBS rumah tangga, yaitu 1. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Dengan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, misalnya bidan atau dokter, maka bisa mencegah terjadinya infeksi ataupun resiko-resiko lain yang bisa mengancam keselamatan bayi dan ibu. 2. Pemberian ASI eksklusif. ASI mempunyai zat gizi yang diperlukan oleh bayi. Selain itu, ASI juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh bayi. Pemberian ASI eksklusif ini diberikan pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. 3. Menimbang bayi dan balita secara berkala, yaitu sebulan sekali. Penimbangan ini dimaksudkan untuk mengetahui tumbuh dan kembang bayi dan balita, serta bisa digunakan untuk deteksi dini gizi buruk, sehingga bisa mencegah terjadinya stunting. 4. Ketersediaan air bersih. Dengan ketersediaan air bersih untuk keperluan hidup sehari-hari, maka bisa mencegah terjadinya penyakit pencernaan, penyakit kulit, penyakit mata, dan juga anggota keluarga akan terjaga kebersihan dan kesehatannya. 5. Mencuci tangan dengan sabun. Tangan bisa menjadi sarana untuk penularan berbagai macam penyakit. Untuk itu kita perlu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Misalnya saat kita mau makan, mau merawat bayi, setelah kita cebok atau mencebokin, dan lain-lain. 6. Menggunakan jamban yang sehat. Dengan menggunakan jamban yang sehat, maka kita akan terhindar dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh karena kita BAB atau BAK sembarangan. Sehingga lingkungan pun akan menjadi bersih, sehat, dan juga nyaman. 7. Memberantas jentik nyamuk di rumah. Bahwa nyamuk merupakan vektor berbagai macam penyakit. Dengan kita memutuskan siklus hidup dari nyamuk, maka akan melindungi anggota keluarga dan juga masyarakat dari penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, misalnya DBD, filariasis, chikungunya, dan lain-lain. 8. Makan buah dan sayur setiap hari. Sayur kaya akan kandungan serat, vitamin, mineral, dan juga antioksidan. Dengan makan buah dan sayur setiap hari, maka kita akan mudah melakukan BAB, tubuh juga menjadi sehat, bugar, dan juga akan awet muda. 9. Melakukan aktivitas fisik setiap hari. Aktivitas fisik di sini yang dimaksud adalah bukan hanya olahraga saja, tapi juga aktivitas sehari-hari yang melibatkan tenaga dan gerakan. Misalnya kita membersihkan rumah, menyapu, mengepel, berkebun. Dengan melakukan aktivitas fisik setiap hari, paling enggak 30 menit ya, maka peredaran darah dalam tubuh kita akan lancar. Tubuh kita juga terjaga posturnya untuk selalu tetap langsing, bisa menurunkan kadar kolesterol, mencegah berbagai macam penyakit, misalnya jantung, diabetes, sehingga tubuh kita menjadi sehat dan bugar. 10. Tidak merokok di dalam rumah. Rokok banyak sekali mengandung zat-zat yang sangat merugikan kesehatan tubuh kita. Para perokok aktif banyak menimbulkan masalah kesehatan bagi para perokok pasif. Untuk itu, dengan tidak merokok di dalam rumah akan mencegah terjadinya masalah kesehatan bagi para perokok pasif. Data PHBS Rumahan Mampang Indah 2, Rinakes 100%, ASI eksklusif 100%, penimbangan bayi 85%, ketersediaan air bersih 100%, cuci tangan dengan sabun 100%, jamban sehat 100%, bebas jentik nyamuk 95%, mengkonsumsi buah dan sayur 98%, aktivitas fisik 100%, tidak merokok di dalam rumah 95%. Dengan demikian sudah mencapai lebih dari 60%
warga ber-PHBS. Dengan demikian, perumahan Mampang Indah 2 sudah mencapai standar PHBS. Implementasi PHBS lingkungan hidup, pemilahan sampah di lingkungan Mampang Indah 2. Nah, di lingkungan Mampang Indah 2 sudah beberapa tahun dilaksanakan pemilahan sampah organik dan anorganik. Seperti yang kita tahu, sampah organik adalah sampah-sampah yang mudah diurai. Contohnya adalah sampah-sampah sisa dapur yang sering kita sebut dengan sampah basah. Bisa juga sampah kering, misalnya daun-daun kering. Nah, sampah organik ini kita bekerja sama dengan Pemkot Kota Depok. Kita olah menjadi kompos. Nah, untuk sampah organik ini pengambilannya setiap minggu 3 kali, yaitu setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Jadi tiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu pagi akan ada 2 petugas yang mengambil sampah organik dari rumah ke rumah. Untuk selanjutnya, sampah-sampah akan dikumpulkan di satu titik, yaitu di dekat pos kamling. Nah, nanti sampah-sampah ini akan diambil oleh petugas dari Pemkot Depok untuk kemudian diolah menjadi kompos. Sampah anorganik adalah sampah-sampah yang sulit untuk diurai. Nah, untuk sampah organik ini, untuk yang masih bisa dimanfaatkan atau didaur ulang, misalnya botol-botol plastik, botol-botol beling, sampah, kardus, kertas, kita kumpulkan untuk kemudian kita sedekahkan kepada para pemulung. Sedangkan untuk sampah anorganik yang sudah tidak lagi bisa nggak apa-apa, terus. Sedangkan untuk sampah anorganik yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, yang biasa kita sebut dengan sampah residu, sampah-sampah ini akan diangkut menggunakan truk ke tempat pembuangan sampah. Untuk pengangkutan sampah anorganik residu ini dilakukan seminggu 2 kali, biasanya di hari Selasa dan hari Sabtu. Di awal pemilahan sampah ini, warga sangat antusias untuk melaksanakannya. Jadi bisa terkumpul sekitar 10 ember sampah organik. Tetapi lama-kelamaan semangatnya ternyata pada menurun. Jadi sekarang tinggal sekitar 5-6 ember. Untuk itu masih kita perlu tingkatkan kesadaran dalam memilah sampah ini. Nah, dengan kita memilah sampah yang dimulai dari rumah kita sendiri, kemudian kita mengajak sekitar kita untuk ikut memilah sampah, ini merupakan wujud kepedulian kita terhadap lingkungan, sehingga lingkungan kita menjadi bersih dan sehat. Demikian pemaparan PHBS dan implementasi PHBS lingkungan hidup di perumahan Mampang Indah 2, Kelurahan Rangkapan Jaya. Pergi ke sawah dibekali oleh Budini. Makanannya diletakkan di dalam rantang. Bersama bertindak, bersihkan sampah ini agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.